Selamat pagi Bu Marsa dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan presentasi kami yaitu panggilan murid-murid Yesus. Tapi kami akan memperkenalkan diri kami dulu dari ujung. Perkenalkan, nama saya Valentino. Tugas saya mencari jawaban. Saya Kevin Nurulfan, mencari jawaban. Saya Dewi Nataina, tugas mencari jawaban. Saya Maria Fernanda Manjika membuat PPT mencari jawaban. Dan kita materi Putri mencari jawaban. Oke, langsung aja dari yang paling pertama. Pertanyaan A sampai C kami gabung agar lebih mudah. Lebih ringkas dan lebih mudah. Yang A, C. Untuk bisa masuk ke seminari, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah calon harus berjenis kelamin laki-laki, memiliki keinginan untuk menjadi imam atau pastor, serta melampirkan fotokopi surat baptis, surat rekomendasi dari pastor paroki, akte kelahiran, kartu keluarga, foto ukuran 3x4, dan hasil tes kesehatan. Anak-anak yang diterima di seminari biasanya merasa asik, senang, bahagia, dan terharu. Selain itu, ada perubahan cara hidup sebelum dan sesudah berada di seminari. Salah satunya adalah jam doa yang lebih banyak dan menjadikan mereka lebih dekat kepada Tuhan. Soal 2, pertanyaan A. Kekasar panggilan Yesus kepada muridnya adalah langsung dan penuh kuasa. Yesus memanggil mereka dengan otoritas dan mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikutinya, seperti Simon Petrus, Andreas, dan Matius. Pertanyaan B. Saya untuk menjadi murid Yesus adalah menyangkal diri, mengikut salib, dan mengikutinya. Yang berarti bersedia meninggalkan kepentingan pribadi dan siap menanggung penderitaan demi imam. Yang pertanyaan D. Cara hidup murid Yesus ditandai dengan kesatuan, kehidupan komunal, berbagi barang, doa bersama, dan kebaktian di bait Allah. Mereka hidup dalam kebersamaan, saling berbagi, dan berfokus kepada Tuhan. Pertanyaan D. Contoh kegiatan gereja saat ini yang sesuai dengan cara hidup murid Yesus termasuk pelayanan sosial, program amal, pelayanan kesehatan, persekutuan doa, dan kebaktian bersama yang mencerminkan semangat berbagi dan pelayanan kepada sesama. Itu presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Gua bagaimana? Kan yang di soal manfaat 6 bagian C itu kan ada di situ tulisannya kehidupan komunal. Maksud dari kehidupan komunal sama contohnya apa? Kehidupan komunal itu mirip seperti satu mata, yaitu komuni kan. Jadi mereka makan tubuh dan darah, makan tubuh Kristus. Lalu contohnya ya komuni di gereja aja. Beda ya, komunal itu Oh iya. masyarakat komunal hidup berkomunitas, ya, bukan komuni ya. Oke, belum makasih. Untuk contoh kegiatan gereja yang saat ini sedang sesuai dengan cara hidup Yesus, kan ada program amal. Program amal itu maksudnya gimana sih? Maksudnya contoh dari program amal itu sebenarnya sama arti dari program amal beserta contohnya. Program amal itu artinya ya bukan buat dari dengan cara memberikan apa yang kita punya. Contoh kayak ketika di gereja kan kita persembahan tuh, kasih uang berangkat. Oke. Yang halaman 46, yang pertanyaan A, itu jawabannya Yesus memanggil mereka dengan otoritas. Otoritas itu artinya apa? Otoritas artinya dia memiliki kuasa dan wewenang penuh sebagai pemimpin rohani. Panggilannya itu nggak memaksa, tapi dengan kekuatan moral dan spiritual yang kuat, jadi murid-muridnya bakal merespon panggilan Yesus gitu. Kan yang kayak ini kan ada pelayanan kesehatan. Itu maksudnya apa terus apa? Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu melayani melalui kesehatan. Jadi contohnya kayak ada klinik, terus gimana gitu, klinik atau ada donor darah. Nah, contoh yang saya ambil dari gereja saya yaitu ada yang namanya donor darah. Kalau di gereja juga ada klinik, poliklinik, lalu kayak gitu. Udah ya, lanjut. Udah nih. Belum 45.
Itu kan dia benar tadi email dia. Contoh pelayanan kepada sesama tuh kayak gimana? Pelayanan secara sama. Dari modal Cukup bodoh itu. pelayanan sesama tuh contohnya kayak gimana? Contohnya Ego yang jawab. Pelayanan ya boleh. Pelayanan terhadap sesama dari kelompok kami tidak setuju, yaitu saling membantu sama sesama satu sama lain. Mau contoh atau enggak? Itu kan ya contohnya. Oh, contoh. Oke. Contohnya itu kayak saling membantu. Jadi di gereja itu kadang-kadang pelayanan terhadap sesama. Jadi ketika ada orang yang memiliki kesulitan, jadi kita bakal nambahin buat membantu gitu. Bener. Jadi caranya itu pertama-tama kalau misalkan kita melihat ada orang yang kekurangan di gereja, kita membantu sesama dengan cara memberikan contoh ya, memberikan makanan dan lain-lain. Maaf nih kalau kurang jelas. Ya. Dari mana? Udah. Dari mah, tapi kalau memang kelompok bersedia menjawab nggak apa-apa. Gimana? Atau cukup? Cukup? Dan oke, Ya, sekarang dua lagunya. sekarang lagunya. Udah siap? Siap ya? 1, 2, 3. Yesus panggil aku jadi muridnya, melayani sesama. Aku muridmu siap setia, membawa Di setiap langkahmu. Jadi judul lagu ini adalah aku dipanggil menjadi murid Yesus. Itu judulnya. Iya judulnya. Dan artinya adalah Yesus memanggil kita semua untuk menjadi muridnya, dan kita harus siap sedia untuk menjawab panggilannya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke.